Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai perbandingan ya. Di kelas 7 semester 2 ini bab pertama kita berjumpa bab pertama yaitu perbandingan. Kalau kita dengar kata perbandingan berarti kita akan membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran. Ingat di sini sejenis ya. Dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Nah, di sini bentuk umumnya itu A banding B. Atau biasa kita tulis dalam bentuk pecahan juga A per B ya. Jadi kalau kita sudah memiliki perbandingan misalnya 3 banding 5 atau biasa kita tulis juga 3 per 5, ini nggak boleh kita bolak-balik, dilarang keras kita bolak-balik. Jadinya 5 per 3 yang nggak boleh, karena kan 3 per 5 tidak sama dengan 5 per 3 gitu ya. Misalnya saja umur Pak Erik, nah Pak Erik lambangkan E, dibandingkan dengan umur Pak Agus, misalnya simbolkan dengan A, itu sama dengan 2 banding 5. Nah, misalnya gini ya. Berarti kan umur Pak Erik nilai perbandingannya 2. Umur Pak Agus nilai perbandingannya 5. Nggak boleh dibalik, jadinya 5 banding 2 nggak boleh, jadi salah ya. Tetap harus 2 banding 5. Nulisnya pun kalau bentuk pecahan 2 per 5, bukan 5 per 2. Oke, lanjut. Nah, ini membandingkan biasa. Di sini contohnya umur ayah 50, umur ibu 45, Dinda 20 tahun. Kalau kita mau bandingin umur ayah dan ibu yang nomor 1 ini ya, berarti kita tinggal bandingin aja 50 tahun banding 45 tahun. Nah, di sini yang tadi disebutkan satuannya harus sama. Kalau tahun sama-sama tahun, nggak boleh pakai bulan. Kalau bulan belum bener kan, kita ubah ke tahun dulu atau tahun ke bulan gitu. Atau bandingin panjang, berarti panjangnya harus sama, sesama sentimeter. Misalnya 5 cm dengan 1 meter, nggak boleh. Tapi harus kita samakan dulu 5 cm per 1 meter, misalnya kan 100 ya. Emang 100 ya, 100 cm. Nah, ini baru nih. Boleh kita sederhanakan. Jadilah perbandingan yang benar. Bagi 5, bagi 5. 1 per 20. Nah, gini. Ya, ini untuk perbandingan kayak gini. Perbandingan seperti halnya kita membandingkan pecahan pas bab 1 dulu ya. Pas semester 1 ya. Ini loh. Berarti boleh kita tulis 50 per 45. Sama-sama kalau kita menyederhanakan ini kan berarti sama-sama bagi 5 bisa nih, ya kan? Jadinya 10 per 9. Selesai, karena ini paling sederhana. Gitu ya cara bandingin ya. Insya Allah mudah lah. Kita lanjut ke yang biasanya itu krusial ya. Jadi sering muncul kalau di soal-soal yang lain, latihan, ulangan, atau di semesteran. Nah, ini sering muncul kayak gini ya. Jadi di sini akan Bapak atau akan saya coba terangin dua cara aja ya. Dua cara aja. Yang pertama nalar biasa, yang kedua ini bisa kamu pakai untuk perbandingan sederhana ya. Pertama nalar biasanya gini. Ini kan diketahui perbandingan M banding N 5 banding 7 ya. Berarti nilai M-nya 5, N-nya 7 perbandingannya. Tapi ketika M ditambah N itu nilai sebenarnya jadi 36. Nah, boleh saya tulis gini nih. Fokus ke bagian M plus N yang diketahui ini ya, sama dengan 36. 36 itu nilai sebenarnya. M plus N yang kita tahu cuma nilai apa nih namanya? Perbandingan doang. Kalau kita tuliskan perbandingan M ditambah N, berarti kan ini ditambah doang nih. Pak Erik tulis di sini 5 tambah 7 kan berarti 12 ya. Nah, jadi bacanya gini. Nilai perbandingan 12 aja atau M plus N itu menghasilkan nilai sebenarnya. Nah, ini kan 36 nilai sebenarnya nih. Menghasilkan nilai sebenarnya 36. Ditanyakan apa? M. Kita lihat M itu punya siapa? Oh, 5. Tulis lagi. Berarti 12 aja menghasilkan 36. Terus berarti 5 berapa? Kan gitu pertanyaannya kan? 5 jadi berapa nilai sebenarnya gitu kan? Nah, di sini kita bisa pakai berpikir sederhana saja. 12 ke 36 kan kali 3 doang. Nah, berarti 5 juga kali 3 menghasilkan 5 kali 3 15. Selesai. Inilah nilai M. Itu cara sederhana pertama. Yang kedua,
Ini boleh kamu pakai untuk nilai untuk soal-soal model seperti ini ya. Jadi Bapak tuliskan gini. Jadi yang kamu harus tuliskan pertama yang diketahui pakai warna biru dulu ya. Yang ditanyakan dulu. Yang ditanyakan siapa? M. Tulis M pakai warna biru yang ditanyakan. Sama dengan, nah setelah M, di sini nanti ada nilai perbandingan. Ada pecahan. Ada pecahan nanti di sini. Ya, ada pecahan. Ngisinya gimana pecahannya? Ngisinya pecahan yang paling atas itu sesuai dengan yang ditanyakan. Siapa yang ditanyakan? M. Kalau M berarti nilai perbandingan M-nya berapa? 5. Tulis 5. Jadi ingat bagian sini itu diisi oleh nilai perbandingan ya. Lanjut, setelah itu berarti yang diketahui. Nah, yang diketahui siapa di sini? Oh, ternyata yang diketahui jumlah dari M plus N. Nah, kita fokus berarti masih di nilai perbandingannya, bukan yang 36. 36 nanti dulu. 36 itu nilai sebenarnya ya. M plus M di sini berarti nilai perbandingan 5 sama 7. Kita tambah 5 tambah 7. Baru kalikan siapa? Nilai sebenarnya 36. Nah, jadi yang biru itu yang ditanyakan. M itu nilai sebenarnya M berapa? Terus yang ditanya ya. Terus yang 5 itu nilai perbandingan yang ditanya. Terus yang merah diganti. Nah, ini yang diketahui. 5 plus 7 itu kan yang diketahui, yaitu 36 nilai sebenarnya. M plus N-nya berarti ingat yang perbandingannya, yaitu 5 tambah 7. Kalikan 36, yaitu nilai sebenarnya. Jadilah kita hitung dulu ya. Nanti hasilnya sama kok. 5 tambah 7 berarti 12 kali 36 dibagi 12 sama-sama ini jadi 3 kali 5 15 tuh. Ini M-nya ya. Sama kan tuh. Hasilnya jadi sama. Inilah nomor 4. Kita juga bisa pakai untuk nomor 5 ya. Nih, perbandingan uang Nisa dan Cindy 3:5. Jumlah uang mereka berdua adalah 640.000. Kayak tadi nih. Ini N sama C ya. Misalnya kita misalkan N banding C. Nah, N banding C aja 3:5. Yang diketahui perhatikan, jumlah uang mereka berdua. Pakai cara ini dulu. Pakai cara pertama dulu deh. Nah, cara berpikir sederhana ya. Kan yang diketahui nilai mereka berdua, berarti di sini Pak tulisin dulu N plus C. Gini ya. Nah, nilai sebenarnya 640.000. Kita tulisin dulu nilai perbandingannya. N ditambah C itu kan berarti 3 tambah 5. Tulis 3 tambah 5, langsung aja deh 8 ya. Nah, jadi berpikirnya gini, 8 aja menghasilkan 640.000. Ditanyakan siapa? Selisih uang mereka. Ingat, selisih itu berarti apa? Dikurangi doang kan? 5 kurangi 3 berarti berapa nih? 2. Nah, berpikirnya lagi gini, berarti 2 itu menghasilkan berapa gitu. Ulangi lagi, 8 aja, yaitu N ditambah C aja, hasilnya 640.000. Nah, sekarang kok 2 menghasilkan berapa? Gitu ya. Nah, ini ada cara lain lagi. Tadi kan kita berpikir 8 kali berapa biar hasilnya 640.000 gitu ya. Nah, boleh kayak gitu, tapi ada juga nih cara yang lain juga. Namanya juga berpikir matematis ya. Kita nalar biasa gitu ya. Ini kan 8 kedua ada hubungannya nak ya. 8 kedua itu dibagi atau dikali? Dibagi ya. Bagi berapa tuh? Dibagi 4. Nah, ini juga sama. Ini langsung kita bagi aja nih, 640.000 dibagi 4 aja. Karena ini sebanding. Ini sebenarnya nanti masuknya perbandingan senilai juga. Cuman konteksnya ini ke perbandingan sederhana dulu ya. 8 bagi 4 itu kan 2. Berarti 640.000 dibagi 4. Kita lihatnya 64 aja. 64 bagi 4 berarti berapa?
6 dibagi 4 dulu jadinya 1, ya kan. Sisanya 24. 24 bagi 4 berarti 6 ya. 16, nolnya ada 4. Nah, 160.000. Inilah untuk hasil yang ditanyakan, yaitu selisih. Nah, sekarang cara kedua nih, perhatikan semuanya ya. Cara kedua, boleh dipakai cara kedua aja nggak apa-apa. Cara kedua apa? Lihat pertanyaan. Ternyata pertanyaannya selisih uang mereka. Pak, kalau misalnya selisih berarti boleh nggak 3 kurang 5? Jangan, kamu ambil positifnya. Namanya selisih berarti kita ambil positif. Jadi bukan N dikurangi C, tapi dibalik, C dikurangi N. Yang ditanyakan dulu, pakai warna biru ya. C dikurangi N sama dengan, ingat di sini perbandingan dulu. Perbandingan berarti kita lihat C dikurangi N berarti 5 dikurangi 3 ya. Tulis dulu deh, 5 kurangi 3 per, pakai warna merah. Pena ini berarti yang diketahui yaitu 640.000. Tapi bukan ini yang ditulis. Yang ditulis pertama apa? Perbandingannya. 640.000 itu kan jumlah uang mereka berdua. Oh, jumlah uang mereka berdua. Jadi kita tambah 5 tambah 3. Nah, ini kan jumlah uang mereka berdua, ya kan? 5 itu Cindy, 3 itu Nisa. Kalikan siapa? Yang diketahui ini 5 plus 3 itu siapa? 640.000. Tapi ingat, bagian depan sini ini harus perbandingan. Yang di atas yang ditanyakan, yang di bawah itu berarti yang diketahui, gitu ya. Nah, setelah ini baru kita tulis ulang. 5 kurangi 3 berarti 2 per 5 tambah 3, 8. Kalikan 640.000. Bagi 2, atas jadi 1, ini jadi 4. 640.000 dibagi 4 yaitu 160.000. Sama ya. Boleh pakai yang manapun. Nomor 4 dan 5 selesai. Nah, ini model-model soal-soal kayak gini sering muncul ya. Dan satu lagi yang sering muncul, nah nomor 6 nih. Ini terakhir ya. Ini untuk yang perbandingan sederhana. Ini yang Bapak contohkan satu lagi. Oke, segini cukup. Nomor 6. Perbandingan uang Tony dan Fanny. Di sini Tony saya misalkan T. Nah, Fanny saya misalkan F. Kemudian di sini ada perbandingan lagi. Fanny dan Edi. Berarti ini F sama Edi itu E. Nah, di sini kan jelas nih. Ada 2 perbandingan. Kalau kita tulis pertama perbandingan Tony dan Fanny. Nih, tulis ulang dulu nih. Tony banding Fanny sama dengan berapa tuh? 3 banding 4. Nah, sekarang selanjutnya yaitu perbandingan uang Fanny dan Edi. Tulis ulang. Fanny banding Edi berapa tuh? 6 banding 11. Nah, loh, ya kan? Berarti ada 2 perbandingan. Sedangkan di sini kita harus mencari selisih uang Tony. Tony itu ada di perbandingan atas. Sama Edi itu di bawah. Nah, nggak bisa kita langsung cari kayak gini, nggak bisa. Harus kita gabungkan. Gabungkan gimana, Pak? Gabungannya intinya nanti tujuan akhir kita punya perbandingan T banding F banding E. Nah, kita bisa menggabungkan 2 perbandingan yang di bawah tadi. Gimana caranya? Nah, ini nalar berpikir sederhana. Perhatikan apa yang Bapak sampaikan ya. Nih, di bagian atas dan bawah itu kan ada perbandingan T banding F, yang bawah F banding E. Siapa sih huruf yang sama atau orang yang sama yang dibandingkan atas dan bawah? Pasti sudah jelas, kamu langsung jawab F ya. Berapa nilai F yang di situ? Yang di atas 4, yang di bawah 6. Bapak tanya, apakah 4 dan 6 itu sudah sama? Kan nalarnya kan kalau kita mau gabungin T sama E, atas dan bawah, berarti F ini harus sama. Kalau F-nya udah sama, berarti nilai perbandingannya sudah sama, gitu kan? Nah, itu nalar sederhana. Berarti di sini ternyata belum 4 dan 6 sih. F yang atas 4 dan F yang bawah 6. Makanya kita cari KPK. Masih ingat kelipatan persekutuan kecil ya? Berarti kelipatan 6 dan 4 yang pertama ketemu sama siapa gitu kan? KPK 6 dan 4 adalah bukan 24 ya, tapi 12. Nah, yang paling kecil sih ya kan? Oke.
Sepakat ya 12 ya. Lanjut. Habis ini ngapain? Kita lihat lagi. 4 biar jadi 12. Ini 4 ini biar jadi 12. Berarti kali berapa? Patokannya 4 ya berarti. Kali 3. Oke. Berarti nanti hasilnya yang semua perbandingan yang atas kalikan 3. 3 kali 3 9. Banding 4 kali 3 12. Tuh udah 12. Lanjut yang bawah. Yang bawah patokannya 6. 6 biar jadi 12 kali berapa? Kali 2 ya. Lanjut berarti 12 banding 22. Udah nih sama kan? F yang atas dan F yang bawah. Karena sudah sama, boleh kita tuliskan. Berarti yang depan ini T, yang bawah berarti E, yang ini berarti 12F. Tulis aja 9 banding 12 banding 22. Sampai sini selesai? Belum. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua aja ya, pakai cara Pak Erik aja ya. Kan di sini kan berapakah selisih uang Tony dan Edi? Berarti yang ditulis di sini apa? Berapa selisih uang Tony dan Edi? Ditulis T sama E. Kita lihat yang paling gede siapa? T sama E itu 9 sama 22. Ya berarti kita tulis E dikurangi T karena selisih Tony dan Edi. Biar positif E dikurangi T. Ini ditanyakan. Ingat yang ditanyakan berarti kita tulis ulang perbandingannya. T sama E berarti 22 kurangi 9. Sekarang per. Nah setelah per berarti di bawahnya apa? Perbandingan yang diketahui. Siapa yang diketahui? Jumlah uang mereka bertiga. Yang kita tambahkan bukan perbandingan awal, tapi setelah digabung. Berarti kita gabung nih. Nah, ini ditambah semua nih. 9 tambah 12 tambah 22. Kali siapa? Nah, yang diketahui tadi 860.000. Nih udah bener ya. Perbandingannya ditulis di atas. Ini yang di bawah perbandingan dari yang diketahui. Nah, ini yang ditanyakan perbandingan di atas. Di sini itu nilai perbandingan semua ya. Atas yang diketahui, bawah itu berarti yang atas yang ditanyakan, bawah yang diketahui. Lanjut. Berarti 22 kurangi 9 hasilnya 13 per ini 9 tambah 12 21 43. Nah, kalikan 860.000. Kan ini 86 bagi 43 bisa langsung ya, jadi 2 ya. 13 dikalikan 20.000. 13 kali 2 aja berapa nih? 26 ya. 26 nolnya ada 4 tuh. 2 3 4 260.000. Ini kalau kamu mau mencari selisih. Pak, diubah Pak, soalnya Pak. Boleh nih. Misalnya ditanyakan apa ya? Berapa sih uang Edi? Boleh nggak apa-apa. Berarti gini. Uang Edi kan berarti ditanyakan E. Di sini deh. Ditanyakan E ya. Ingat, paling awal di atas ini dituliskan perbandingan punya E. Siapa punya E? 22. Tulis 22 per. Nah, bagian bawah yang diketahui. Siapa yang diketahui? Tadi jumlah uang mereka bertiga. Berarti sama ya. Dituliskan perbandingannya ditambah. Karena di sini diketahui ditambah berarti ditambah semua. 9 tambah 12 tambah 22. Kali siapa? Kali yang diketahui tadi yaitu 860.000. Hasilnya 22 per ini tadi 43. 860.000 ini 86 dibagi 43 jadi 20.000 ya. Berarti 20.000 kalikan 22. 2 kali 2 44. Nolnya ada 4. 440.000. Dan seterusnya kalau mau nyari satu-satu bisa sesuai dengan ditanyakan ya. Sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, berarti kalau Bapak tuliskan perbandingan rumus tadi gini. Yang di depan berarti yang ditanya. Yang ditanya sama dengan P itu perbandingan yang ditanya. Ya, kan awal. Per P lagi, tapi yang diketahui. Nah, yang diketahui siapa? Perbandingannya itu yang ditulis di bawah. Kali, disinilah yang diketahui sebenarnya. Yang diketahui. Gitu ya. Ini
rumus boleh kamu pakai untuk perbandingan sederhana ini. Ya. Nomor 7 hampir sama dengan nomor 6. Bapak rasa cukup untuk sementara. Setelah ini kita akan bahas lagi mengenai perbandingan, tapi di subbab kedua yaitu ada skala. Setelah itu kita akan gabung dengan perbandingan senilai. Ya, ini skala. Nanti kita akan masuk ke perbandingan senilai. Setelah itu juga ada perbandingan berbalik nilai.